Putri itu perangkat pemilu gitu. Bisa jadi masalahnya terhapus kalau musuhnya juga. Terus di HP saya ada 3 putri, putri kami, putri Alkola, sama putri PTPU. Terus pas saya SMS balik, semuanya nggak pada ngaku. Di sini ada tuh, nggak pada ngaku semuanya. Cuma saya lebih ke maunya, bukan maksud uzan ya, lebih ke yang itu gitu. Masalahnya dia lebih dekat sama saya, sedangkan yang lain nggak pernah, bahkan jarang nggak pernah komunikasi gitu. Mungkin saya bisa ini ya, waktu itu kita sempat diskusi ya Migi ya. Iya ya. Saya pengennya Migi atau nih? Migi aja ya, biar akrab ya. Migi waktu itu kan hari Rabu sudah sempat kita Rabu malam ya, sudah sempat kita diskusikan ya tentang masalah ini. Saya coba pastikan ya. Pertama, nomor kontak yang ada di Migi itu ada 3 putri. Yang pertama Teh Putri pakai caps lock, ya, pakai caps lock. Kemudian Teh Putri tulisan redaksinya sama. Teh Putri yang pertama adalah pakai caps lock. Kemudian Teh Putri yang kedua itu yang huruf kecil semua, ya, yang huruf kecil semua. Kemudian Putri yang ketiga tulisannya adalah Putri KPPS, ya, Putri KPPS. Dan waktu itu kita coba hubungi bareng-bareng ya. Pertama kita hubungi Teh Putri yang caps lock. Saya masih ingat banget. Teh Putri yang caps lock ternyata nomornya tidak bisa dihubungi. Kemudian Teh Putri yang kedua ternyata ada nomor kontaknya. Teh Putri FPTK angkatan 2011. Itu yang memang ya intinya gitu. Yang pertama Teh Putri yang kedua Teh Putri yang tulisannya kecil. Kemudian saya tanyakan ke ke Migi saat itu, Migi yang SMS kamu saat itu yang mana, gitu ya. Dan Migi mengatakan adalah Teh Putri yang tulisan hurufnya kecil, gitu ya. Saya tanyakan kembali, Migi punya nggak nomor Teh Putri KPPS? Oh punya Kang, ya. Itu namanya Putri KPPS di sana. Dan karena Migi mengatakan yang SMS adalah Teh Putri yang huruf-hurufnya kecil, gitu ya, maka dapat kita simpulkan bahwa dan Teh Putri yang ini bukan perangkat, ya. Teh Putri PTK 2011 ini bukan perangkat. Maka saya bisa katakan bahwa yang digugat oleh teman-teman ini itu bukan perangkat pemilu. Seperti itu, terima kasih. Ya, instruksi saya pengen minta penjelasan. Katanya ada yang tadi di tempat itu gimana kronologisnya misalnya? Nah, kebetulan waktu itu saya lagi ada acara Hipendis ya, dan itu waktu itu memang hari Rabu tanggal 3. Saya diam dulu di PKM karena saat itu sedang persiapan untuk pelepasan lampion. Kayak gitu, tiba-tiba Megi datang dengan jas. Dia bilang, udah pada nyoblos belum? Lalu ada yang jahil bilang, yang bagus pilih yang mana ya? Gitu. Terus Megi bilang, nomor 2 Kang Teh. Gitu. Lah, kenapa nomor 2? Saya bertanya, kenapa saya bertanya seperti itu? Karena saya melihat saat itu Megi sedang menggunakan jas. Dan posisi dia sedang menjadi perangkat pemilu. Yang saya tahu, perangkat pemilu itu tidak boleh mempromosikan. Seperti itu. Terus sempat saya bertanya, kenapa kamu promosikan? Soalnya katanya nomor 2 bagus. Siapa yang menyuruh? Putri. Putri mana? Putri KPU. Katanya kayak gitu. Terus saya tanya kayak gini, tahu siapa saya? Tidak. Kebetulan saya tidak menggunakan apa-apa dan saya kurang terkenal. Saya itu. Terus saya bilang seperti ini. Saya di sini DPPU, saya di sini pengawas, dan posisi Migi saat itu sedang mempromosikan kayak gitu dengan menggunakan jas. Bagaimana orang tidak tertarik perangkat pemilu memilih salah satu, apalagi orang-orang awam seperti itu. Mina, sekarang saya jadi bingung nih. Migi ini posisinya sebagai saksi atau sebagai terduga, ya. Dan sekarang yang keterangan adalah jadi harusnya kayaknya ketukar nih. Harusnya Migi ada di sini dan Tati ada di posisi saksi, bukan seperti itu kan? Nah, kebetulan Migi mau membantu mereka, katanya kayak gitu. Enggak, maksudnya gini, yang teman-teman katakan di sini adalah perangkat salah satu anggota perangkat pemilu. Ini yang mana nih? Migi atau siapa? Gini, penjelasannya. Migi yang ketahuan sama tadi. Oke, berarti yang dikatakan sini terpapasar adalah ya, yang benar ya? Ya, gini.
Terus yang kedua, kenapa Miki duduk di sini? Miki itu membantu kita loh. Untuk Nyari orang tuh yang namanya Putri yang nge-SMS seperti itu kan? oke, sip. Nah, seperti itu. Selesai ya. Nah, dan sudah kita maaf. Ya, dan sudah kita klarifikasi kawan-kawan bahwa Teh Putri yang dia maksud itu adalah Teh Putri PTK 2011 yang dia sama sekali bukan perangkat pemilu. Boleh masuk? Ya. Itu Sempat saya, kan boleh masuk? Sempat saya menyarankan pada Kang Farhan untuk tolong kan saya pengen lihat fotonya dan tolong tunjukkan ke Migi. Ketika Migi punya nama di ponsel itu, pasti Migi mengenal orang itu dan saya sempat meyakinkan pada Migi, Migi, apa kamu punya teman FPTK dari kami ya? Bilangnya dia bawa nama ekstra dari kami, tidak Teh, seperti itu. Oke. Jadi Migi meyakinkan bahwa itu dari perangkat pemilu. Pertama pimpinan ya, ya, saya melihat ada kalimat implikasi yang keliru di sini, ya. Tapi tadi mengatakan bahwa jika nomor ada di HP dia, maka dia pasti mengenal orangnya, ya. Ini saya rasa belum tentu kawan-kawan ya. Saya simpan nama orang juga ya, saya belum tentu, ya, mengetahui orangnya. Saya sempat- Oke, maaf, oke, saya belum selesai ngomong. Itu yang pertama kawan-kawan. Kemudian yang kedua, jadi sekarang masalahnya apa nih? Yang pertama saya katakan bahwa yang tertangkap basah adalah calon nomor maaf Migi ya berarti ya. Yang dikatakan tertangkap basah secara verbalisnya adalah Migi. iya. Ya berarti sekarang kita permasalahkan adalah yang pesan singkat. Itu enggak? Oke, so. Nah, kemudian yang pesan singkat juga sudah saya katakan pada Migi waktu itu, sudah saya tanyakan secara langsung, betul Migi ya? Oke, betul Migi ya. Nah, yang bawah SMS itu adalah Teh Putri yang tulisannya adalah huruf kecil. Dan setelah saya cek nomornya, saya coba nih ke teman-teman, visi memang itu adalah perangkat pemilu, kita cek nomornya. Pertama kita cek Teh Putri yang caps lock. Ternyata saya, Rizka, ataupun Gali itu nggak ada yang punya nomornya. Kemudian kita cek yang kedua, Teh Putri yang huruf kecil. Saya nggak punya, Rizka nggak punya, tapi Gali punya. Ternyata itu adalah Teh Putri yang PTK. Ini saya lanjut ke Migi kan, Migi. Jadi ini Putri yang mana nih? Kamu ngiranya Putri PTPU ya? Iya kan kayaknya itu. Nah saya tanya ke Migi, Migi kamu punya nggak nomor Teh Putri dan PTPU? Ternyata Migi punya. Tulisannya adalah Putri KPPS. Gitu ya, betul ya, berarti fix ya. Ini bukan Putri perangkat pemilu gitu. Jadi, pimpinan. Oke. Berarti jelas. Miki sebagai anggota PTPU benar nggak? Ya kan? Iya. Anggota perangkat pemilu. Tentang bahasa? DPPU. Bukan tentang bahasa ngomong. Iya. Ketika di PKM. Jelas. Berarti kan dalam tubuh perangkat pemilu ada unsur politis. Mempromosikan nomor 2, jelas. Salah tuh yang namanya pemilu nggak boleh. PTPU. Presidium Bersih. boleh klarifikasi kenapa saksi itu Migi seperti ini loh. Migi ingin menjadi saksi bahwa yang memberi pesan itu adalah bagian dari perangkat pemilu, tepatnya seperti itu. Dan saya sempat menanyakan pada Migi, tolong Migi yakinkan diri Migi, apakah Migi mengenal nama-nama putri yang ada di handphonenya? Dan dengan lantang Migi bilang, saya jelas mengenal. Karena itu saya memberi saran pada Kang Farhan ya, saya juga tidak tahu apakah itu dilaksanakan atau tidak. Tolong minta fotonya dan tunjukkan kepada Migi untuk mengklarifikasi apakah Migi mengenal itu orang itu atau tidak. Seperti itu. Benang kusut ini harus kita luruskan ya Presidium ya. Maaf. Dia bisa kan? Ya, silakan. Oke. Benang kusut ini coba kita luruskan dulu ya. Pertama, posisi Migi sebagai tergugat ya, dan jadi saya coba uraikan dari awal ya, karena di sini urutannya adalah melalui verbal dan pesan singkat. Artinya yang pertama dikedepankan adalah verbal. Ya, ketika verbal berarti posisi Migi harusnya bukan saksi, tapi tergugat. Ya, dan posisi saksi adalah nanti, betul gitu. Oke, kemudian masuk ke kasus yang kedua, berarti yang verbal selesai ya, terbukti bahwa memang dan Migi mengakui itu, gitu ya. Nah, Karena saya ditanya, saya menjawab. Ya jelas. Iya jelas. Iya. Iya. Presidium
misalkan bisa minta saran Cileunyi pada masukan. Coba hubungi Putri dan suruh Putrinya ke sini, Putri FPTK itu. Dan tolong yakinkan Migi bahwa emang orang itu adalah Putri yang Migi kenal. Tuh, Bisa bisa nggak kira-kira? kalau bisa ya izin presiden kalau bisa didatangkan mungkin bisa disumpah misalnya bahwa saya melakukan atau saya tidak melakukan gitu. Ya,